Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan Bapak. Untuk video pembelajaran di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Jadi ini materi untuk kelas 7 ya, semester 1. Tahun pelajaran 2021-2022. Baik anak-anak sekalian, simaklah video pembelajaran ini sampai selesai dan nanti jangan lupa kerjakan lembar kerja yang ada di bagian akhir video ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dan kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini ya, setelah anak-anak sekalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning ya, diharapkan anak-anak sekalian dapat atau mampu yang pertama menjelaskan definisi dari ruang, yang kedua menjelaskan definisi interaksi antar ruang, yang ketiga menuliskan contoh interaksi antar ruang, dan yang keempat membuat contoh bagan skema interaksi antar ruang. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini dengan topik ruang dan interaksi antar ruang. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum Bapak uraikan lebih jauh, silakanlah Ananda amati gambar berikut. Ya, di sini ada ruang kelas. Di sini ada ruang atau kamar tidur. Di sini adalah sebuah foto perkampungan sebuah desa, sebuah perkampungan atau sebuah desa. Dan yang ini terakhir adalah sebuah gambar atau potret, yaitu kota, dan ini adalah kota Jakarta. Apa kaitan gambar ini dengan materi kita? Nah, ya tentu Ananda sudah menebaknya dan menjawabnya dengan benar, karena materi kita adalah ruang. Nah, ini adalah contoh dari apa yang ada di dunia, apa yang ada di bumi ini adalah sebuah contoh ruang. Ini ruang kelas mungkin lebih kecil, ruang tempat tidur juga lebih kecil, dan ini adalah ruang atau wilayah desa, dan ini ruang atau wilayah kota atau perkotaan. Baik anak sekalian, amati lagi yang ini. Bagaimanakah ruang itu dapat berinteraksi? Ini ada foto atau gambar tadi pedesaan, dan ini adalah foto gambar perkotaan. Ini ada tanda panah ke bawah dan tanda panah ke atas. Ini maksudnya adalah menunjukkan sebuah atau adanya interaksi antara pedesaan dengan perkotaan. Nah, bagaimanakah ruang itu berinteraksi? Bagaimanakah wilayah pedesaan dapat berinteraksi dengan wilayah perkotaan, dan sebaliknya? Ikuti terus pembahasannya anak sekalian. Nah, ini berikutnya gambarnya. Kemukakan pendapatmu interaksi yang terjadi pada gambar berikut. Pada 2 gambar berikut. Daerah perkebunan sayur, kemudian daerah tempat pelelangan ikan. Jadi yang ini adalah pusat menghasilkan atau wilayah yang menghasilkan sayur-sayuran, dan di wilayah menghasilkan ikan laut. Bagaimanakah kedua ruang ini, kedua daerah ini dapat berinteraksi? Semakin penasaran Anda sekalian? Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, kita bahas dulu definisi ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ini dia.
Jadi apapun tempat di permukaan bumi itu adalah ruang. Ya, baik itu secara keseluruhan, berarti kalau keseluruhan itu dunia ini adalah ruang. Kemudian sebagian, berarti sebagian dari dunia tadi, sebagian dari bumi tadi. Ada ruang kelas, ada ruang atau tempat tidur, ruang tamu, ada ruangan di rumah, ada lapangan bola, ada persawahan, ada pedesaan, ada perkotaan. Nah, itulah contoh dari ruang. Berikut definisi interaksi antar ruang. Kalau tadi adalah definisi atau pengertian ruang, sekarang apa itu interaksi antar ruang? Kok ruang itu, kok tempat itu bisa berinteraksi? Bagaimana dia berinteraksinya? Ini dia. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik. Jadi timbal balik, saling berhubungan ya. Jadi Pak ulang lagi, hubungan timbal balik suatu daerah dengan daerah lainnya yang berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi yang menyebabkan ruang itu berinteraksi karena adanya orang berpindah. Orang melakukan mobilitas atau perpindahan. Kemudian juga ada barang yang dipindahkan. Kemudian apalagi ada informasi yang dipindahkan atau informasi yang dikirim. Itulah yang menjadikan ruang itu dapat berinteraksi. Lanjut. Nah, terdapat 3 bentuk interaksi antar ruang sebagaimana yang disampaikan tadi di dalam definisi interaksi antar ruang. Yang pertama, mobilitas penduduk, yaitu interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Contohnya orang dari desa merantau ke kota. Jadi adanya terinteraksi antara desa dengan kota. Kemudian yang kedua, komunikasi, yaitu interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi. Orang desa menelepon dengan orang kota. Nah, terjadi komunikasi. Nah, itulah juga terjadi interaksi antar ruang. Terakhir, transportasi, yaitu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Termasuk orang juga. Kalau orang berpindah menggunakan transportasi umum, juga orang juga berpindah. Nah, contohnya mengirimkan sayur mayur hasil dari pedesaan dikirim ke kota. Nah, itu kan bentuk transportasi. Itu terjadi interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan barang. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama di sini saling melengkapi, complementary. Jadi saling melengkapi. Contohnya daerah A minus ini, daerah B plus ini. Jadi saling melengkapi. Kemudian nomor 2, kesempatan antara, intervening opportunity. Yang ketiga, kemudahan transfer. Bagaimana penjelasannya? Nah, simak terus anak-anak sekalian. Ini dia penjelasannya. Yang pertama, saling melengkapi. Ini Bapak contohkan ya. Ini wilayah A surplus sayuran. Maksudnya wilayah A surplus sayuran itu kelebihan produksi sayuran. Maksudnya wilayah A ini hasil sayur mayurnya ketika panen itu berlebih kalau dikonsumsi oleh seluruh penduduknya. Jadi karena saking banyaknya berlebih, makanya dikatakan surplus. Makanya dia dijual atau dikirim ke wilayah B. Nah, wilayah B ini juga surplus ikan atau menghasilkan banyak ikan. Kalau dikonsumsi oleh seluruh penduduk di wilayah B ini berlebih, tidak habis. Makanya dia dijual ke atau dikirim ke wilayah A. Nah, ini dia saling melengkapi. Wilayahnya A ini banyakan sayur, ikannya sedikit. Nah, kemudian wilayah B banyaknya ikan, sayurnya dikit. Jadi karena berlebih ikannya dikirim ke wilayah A. Begitu juga A, wilayah A banyak sayur dikirim ke wilayah B. Nah, itu dia. Saling melengkapi. Lanjut yang kedua, kesempatan antara. Nah, tadi ada wilayah A dan wilayah B, sekarang tambah ada wilayah C lagi. Nah, wilayah A ini surplus sayuran minus ikan, sebagaimana yang Bapak contohkan tadi. Ini kalau diberi contoh nih mungkin di daerah Solok penghasil sayur mungkin,
atau daerah padang panjang menghasil sayur mayur tapi minus ikan laut. Nah, wilayah B surplus ikan laut minus sayuran. Contohnya Kota Padang nih. Ikan lautnya banyak melimpah. Tapi sayuran dikit. Minus sayuran karena daerah panas. Dataran rendah. Tidak cocok untuk tanaman sayur mayur. Nah, ini ada wilayah C surplus ikan minus sayuran. Tapi karena wilayah C ini jaraknya dekat dibanding wilayah B, maka wilayah A ini membeli ikan atau meminta dikirimin ikan dari wilayah C. Ya. Jadi tidak mengambil dari wilayah B karena di sini kesempatan antara. Jadi karena jaraknya dekat, maka mengambil dari wilayah C. Itulah yang dikatakan dengan kesempatan antara. Jadi karena faktor kedekatan letaknya, jarak tempuhnya lebih dekat, maka mengambil wilayah yang lebih dekat tadi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi di wilayah A. Lanjut, yang terakhir ini, yang ketiga, kemudahan transfer. Masih berkaitan dengan wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, di sini ya, ini tanda panah yang kecil ini interaksinya lemah, tanda panah yang tebal itu interaksinya kuat. Yang tadi ini contohnya nih, wilayah C ini dalam posisi jarak yang sama dengan wilayah B. Tetapi wilayah ini berinteraksi dengan wilayah A ini berinteraksi dengan wilayah B. Apa alasannya? Karena jalan atau prasarananya, transportasinya dari wilayah A menuju wilayah B ini bagus, lancar. Akan tetapi sarananya atau jalan untuk menempuh wilayah C dari wilayah A ini jalannya jelek. Ya, jelek atau buruk, ya, rusak jalannya. Maka tidak dipilih wilayah C untuk memenuhi kebutuhan di wilayah A. Jadi ditempuh dengan wilayah B dengan alasan sarananya atau prasarananya atau infrastrukturnya itu bagus sehingga memudahkan untuk transportasinya. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu materi kita di pertemuan awal ini berkaitan dengan ruang dan interaksi antar ruang. Mudah-mudahan anak-anak sekalian paham. Jangan lupa ya, di bagian akhir ini ada lembar kerja yang harus Anda sekalian kerjakan. Kerjakan di buku latihan dan dikumpulkan ketika kita pembelajaran tatap muka. Nah, ini dia. Lengkapi lembar kerja berikut ini. Ini ada pertanyaannya 4, ada jawabannya. Ini Bapak berikan contoh 1. Jakarta daerah penghasil ikan laut dan Bandung penghasil sayuran. Penduduk Bandung menjual sayuran ke Jakarta, sedangkan penduduk Jakarta menjual ikan ke Bandung. Di sini jawabannya adalah saling melengkapi. Sesuai dengan yang materi Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4 silakan Anda sekalian kerjakan. Dan tetap semangat meskipun pembelajaran di masa pandemi ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.